banget hari ini. Jadi keringetan deh. Tahu nggak sih kenapa kulit kita bisa berkeringat? Lalu, apa saja struktur jaringan kulit? Yuk kita bahas. Kulit adalah organ ekskresi yang menutupi seluruh bagian tubuh dan paling peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa sentuhan, panas, dan tekanan. Kulit akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh dalam bentuk keringat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat di dalam tubuh diantaranya aktivitas, berat badan, suhu lingkungan, dan ketebalan pakaian. Nah, kita sudah tahu apa pengertian dari kulit. Lalu, apa saja struktur dari kulit ya? Lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan terluar yang biasa dilihat dan disentuh. Lapisan ini tersusun atas sel-sel epitel dan tidak mengandung serabut saraf maupun pembuluh darah. Di lapisan epidermis ini terdapat 5 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum, yaitu bagian terluar epidermis yang mengandung keratin serta berfungsi untuk melindungi lapisan di bawahnya. Yang kedua, stratum lucidum, yaitu lapisan di bawah stratum corneum yang berukuran tipis dan mengandung protein untuk proses regenerasi kulit. Biasanya ditemukan di telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum, yaitu lapisan di bawah stratum lucidum yang berfungsi untuk menghasilkan lemak serta molekul lain. Yang keempat, ada stratum spinosum, yaitu lapisan paling tebal yang berfungsi untuk melapisi kuku dan kulit kepala serta menghasilkan keratin. Lapisan yang terakhir yaitu stratum basal, yaitu lapisan epidermis paling dalam yang berperan dalam proses penentuan warna kulit seseorang. Hal itu karena di dalam lapisan ini terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel penghasil pigmen melanin bagi tubuh. Selain menghasilkan pigmen, lapisan ini juga bisa melindungi kulit dari radiasi sinar matahari. Setelah lapisan epidermis, terdapat 2 lapisan lagi. Kalian tahu nggak lapisan apa saja? Jadi, setelah lapisan epidermis, di lapisan kedua terdapat lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang mengandung serabut saraf, pembuluh darah, pembuluh limfa, kelenjar minyak, serta kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat berbentuk seperti untayan tali yang bagaikan pangkalnya menggulung. Kelenjar ini terhubung dengan serabut saraf dan pembuluh kapiler darah. Fungsi lapisan dermis adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk memproduksi keringat. Yang kedua, tempat tumbuhnya rambut. Yang ketiga, lapisan yang memberikan nutrisi bagi kulit melalui pembuluh darah di dalamnya. Dan yang keempat, lapisan yang melawan organisme patogen serta infeksi. Setelah lapisan dermis, di lapisan ketiga ada lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan di bawah dermis yang mengandung banyak jaringan ikat. Jaringan ikat tersebut berfungsi untuk menempelkan kulit pada otot. Jaringan ikat yang terdapat di lapisan ini adalah jaringan ikat elastin yang berfungsi untuk mengembalikan elastisitas kulit setelah ditarik atau diregangkan. Selain jaringan ikat, lapisan ini juga mengandung jaringan lemak yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Lapisan hipodermis ini juga biasa disebut sebagai lapisan subkutan. Setelah mengetahui struktur jaringan kulit, teman-teman pasti penasaran kan gimana sih proses dari terbentuknya keringat? Proses terbentuknya keringat pada saat berada di lingkungan yang suhunya panas atau sedang berolahraga, otak akan memberikan respon melalui hipotalamus. Hipotalamus akan mendorong pelepasan hormon dan memberikan sinyal pada sistem saraf agar kelenjar keringat bisa memproduksi keringat dalam jumlah banyak. Keringat tersebut akan dikeluarkan oleh tubuh melalui pori-pori kulit. Kita sudah mempelajari tentang struktur jaringan kulit. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!